Pemirsa, hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali menjadi sorotan publik. Wacana pertemuan keduanya yang digadang-gadang memiliki dampak strategis bagi masa depan politik Indonesia dan kini menjadi pembicaraan hangat di berbagai kalangan. Di tengah agenda kenegaraan yang padat dan juga tantangan besar yang dihadapi bangsa, pertemuan dua tokoh ini dianggap dapat menjadi simbol rekonsiliasi nasional dan juga titik tolak kerjasama politik yang lebih harmonis. Namun di balik harapan akan terjadinya dialog tersebut, berbagai spekulasi muncul. Apakah pertemuan ini hanya sebatas silaturahmi ataukah ada agenda besar yang dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan partai pemenang pemilu? Mengapa isu ini menjadi begitu penting dan apa yang sebenarnya diharapkan publik dari interaksi dua tokoh berpengaruh ini? Pemirsa, bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial menanti pertemuan Prabowo Megawati. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik Bongkar terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yakni menanti pertemuan Prabowo dan juga Megawati. Pemirsa, wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini muncul usai peringatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ke-52. Saat pidato di Hari Ulang Tahun PDIP pada 10 Januari 2025 lalu, Megawati mengatakan bahwa hubungan antara dirinya dengan Prabowo Subianto ini terjalin dengan baik. Dan hal ini memunculkan analisis peluang pertemuan antara ketua partai pemenang pemilu yang tak pernah bertemu sejak pemilu 2024. Dan wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati sebelumnya disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDI Perjuangan Said Abdullah. Dalam pernyataannya, Said berharap bahwa pertemuan sebelum partainya ini menggelar kongres pada April 2025. Sementara itu, pernyataan dari Said ini juga disambut oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga berharap bahwa pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan dengan Presiden Prabowo Subianto ini dapat terlaksana pada bulan Januari ini. Bahkan ini Muzani mengatakan mendapat titipan minyak urut dari Megawati Soekarno Putri untuk Presiden Prabowo Subianto. Hingga yang kemudian memunculkan opini-opini publik terkait dengan apakah ada makna implisit dibalik dengan titipan minyak urut dari Megawati untuk Presiden Prabowo Subianto ini. Dan pemirsa, kalau kita melihat bagaimana cerita dibalik rencana pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah yang menyatakan bahwa salah satu faktor penentu pertemuan Prabowo dengan Megawati adalah pengaruh Presiden ke-1 Republik Indonesia yaitu IR Soekarno. Ia menceritakan bahwa Megawati dan Prabowo selain bersahabat lama, ini juga erat kaitannya dengan pemulihan sang ayahanda Megawati sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dari peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Bahkan di salah satu pidatonya ini Ketua Umum PDI Perjuangan sempat menyampaikan langsung rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah memulihkan nama Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dari peristiwa G30 SPKI tersebut. Dan pemirsa, kalau kita melihat bagaimana wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan ini merupakan salah satu agenda penting untuk kebangsaan. Ini disampaikan oleh Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas yang menilai bahwa pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri harus segera terwujud karena penting demi kepentingan bangsa dan juga negara. Menurut Fernando, pertemuan Prabowo dengan Megawati ini bisa mematahkan tudingan jika pemerintah sekarang masih di bawah bayang-bayang Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih mendalam terkait dengan wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Redaktur Pelaksana Sinpo ID Bayu Primanda Putra untuk membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan menanti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mas Bayu, selamat pagi Mas. Pagi. Sehat Mas? Sehat, sehat. Mas Bayu, membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan wacana pertemuan antara dua tokoh penting. Ini ada Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kalau melihat
hubungan antara dua tokoh sentral ini, ada Presiden dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan yang wacananya akan segera melakukan pertemuan. Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Ya, ini sebuah peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu ya, dan cukup menarik juga karena memang pertemuan antara kedua tokoh sama-sama elit partai ini tentunya akan memberi gambaran bagaimana iklim politik di Indonesia saat ini. Sebagaimana kita tahu kan, PDIP sebagai partai pemenang pemilu juga dengan suara terbanyak di pemilu legislatif kemarin, itu dia juga dalam posisi yang pada saat pilpresnya tidak satu kubu dengan partai yang saat ini bersama Prabowo Subianto. Berarti secara nggak langsung kan ada di luar kubu. Kalau seandainya kedua tokoh ini bertemu, berarti tentunya ada proses-proses yang bisa dikatakan rekonsiliasi lah. Walaupun ada sejumlah tokoh, Sinpo ID coba menanyakan apakah nanti akan ada proses rekonsiliasi. Nah, yang menjawab itu sebenarnya buat apa rekonsiliasi? Toh mereka juga sejauh ini hubungannya baik-baik saja. Jadi nggak ada tuh yang namanya rekonsiliasi. Mereka memang sejauh ini fine-fine aja hubungannya dan punya komunikasi yang baik. Berarti memang secara nggak langsung hubungan kedekatan antara Prabowo dan Megawati ini sudah ada chemistry-nya sejak dulu. Tinggal bagaimana nanti prosesnya itu yang tentunya sangat-sangat diharapkan oleh banyak pihak ya. Makanya Sinpo ID mencoba untuk menyampaikan kepada publik bahwasanya sejumlah pihak juga sudah mencoba untuk mendorong agar kedua tokoh ini bisa saling bertemu dan bertatap muka untuk kemudian bisa mewujudkan hal-hal yang lebih positif lagi bagi Indonesia seperti itu. Kalau berbicara terkait dengan hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, ada momen yang cukup menarik adalah ketika pidato di hari ulang tahun PDI Perjuangan. Waktu itu Megawati Soekarno Putri juga sempat mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Presiden Prabowo itu baik-baik saja, bahkan akrab, bahkan sempat mengucapkan terima kasih karena Presiden Prabowo Subianto ya membantu memulihkan nama dari Presiden RI pertama Soekarno terkait dengan peristiwa G30 SPKI dan lain sebagainya. Kalau melihat statement-statement yang diungkapkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan ini, Mas? Ya, ini statement yang positif yang tentunya bisa kita konklusikan bahwasanya Ketua Umum PDIP sejauh ini memang punya hubungan yang cukup baik dengan Presiden Prabowo ya. Berarti secara nggak langsung memang tidak ada masalah apa-apa. Toh kalau seandainya PDIP tidak berada dalam satu kubu dengan Prabowo saat ini, berarti secara nggak langsung bukan mereka tidak sejalan untuk masalah-masalah kebangsaan. Toh mereka juga masih terus menjalin komunikasi dengan baik dan kita harapkan pertemuan keduanya ini bisa memberikan efek yang positif bagi dunia politik di Indonesia seperti itu. Termasuk dengan posisi dari PDI Perjuangan yang memang saat ini menyatakan bahwa posisinya memang sebagai penyeimbang dan bukan oposisi. Tapi kalau melihat bagaimana pergolakan dan juga dinamika politik di sini, ada kemungkinan tidak nantinya PDI Perjuangan ini akan masuk ke dalam kabinet Merah Putih? Ya, kalau untuk itu kita bicaranya bisa lebih jauh lagi ke depan ya. Toh ini kan yang saat ini adalah dibahas adalah bagaimana pertemuan antara kedua ketua umum partai ini untuk kemudian bisa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi tentang dan membahas masalah-masalah kebangsaan ke depannya. Berarti menjawab tantangan-tantangan mengingat ada concern dari Megawati yang juga melihat iklim politik global yang saat ini sedang memanas seperti itu. Baik, Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam,
hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial masih membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan wacana ataupun menanti pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Mas Bayu, kalau kita melihat hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan ini, bahkan ini ada wacana keduanya akan saling bertemu. Kalau melihat wacana pertemuan antara keduanya ini, apakah ini hanya sekedar silaturahmi politis atau memang ada agenda lain yang lebih besar di balik pertemuan dari dua tokoh ini, Mas? Ya, yang menjadi catatan Simpo ID di sini adalah bahwasanya pertemuan tersebut kita sudah mencoba mengklarifikasi dari sejumlah pihak juga ya. Ya, pertemuan ini tentunya tidak akan membahas tentang masalah-masalah yang diisukan di sosial media. Sebagaimana yang kita tahu ya, di sosial media ini kan cukup liar juga kasusnya isunya, di mana ada yang menyebut bahwasanya pertemuan akan membahas isu tukar guling kasus dan sebagainya. Ini sudah kita konfirmasi kepada para pihak terkait, dan memang proses pertemuan nantinya itu justru jauh lebih membahas tentang masalah-masalah kebangsaan. Ini yang tentunya memang diambil oleh sikap kenegarawanan para pemimpin republik ini ya tentunya yang kedewasaan politik ini yang mesti ditampilkan kepada masyarakat, dan kita mencapaikan bahwasanya Sinpo ID melihat peristiwa ini adalah peristiwa yang cukup monumental, dan untuk kemudian bisa menjadi sebuah pembelajaran politik bagi masyarakat bahwasanya berpolitik itu tidak harus melulu sebagai orang yang selalu berseberangan. Toh juga ada kalanya kita bisa merangkul dan duduk bersama untuk memikirkan masalah-masalah kebangsaan ke depannya. Dan tentunya kita berharap pertemuan ini bisa terlaksana dengan baik, bisa smooth untuk kemudian para pihak terkait, baik itu yang ada di kubunya Pak Prabowo maupun kubu yang ada di Ibu Megawati, untuk kemudian bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan mimpi Indonesia Emas 2045. Itu tentunya ada sejumlah sebagaimana yang kita tahu ya, PDIP juga dia memposisikan dirinya bukan sebagai oposisi karena memang sistem politik di Indonesia tidak mengenal apa itu oposisi ataupun koalisi. Mereka menyebut bahwasanya PDIP sebagai penyeimbang. Berarti secara nggak langsung penyeimbang ini adalah yang memberikan masukan-masukan kritis terkait dengan apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang diberikan oleh Pak Prabowo tentunya. Nah, ini yang kita harapkan untuk kemudian bisa bersinergi dengan baik dengan tentunya berawal dari hasil pertemuan antara kedua tokoh ini. Seperti itu, Mas. Mas, kalau kita berbicara terkait dengan hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana belum lama ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati ini adalah menitipkan hadiah
untuk Presiden Prabowo berupa minyak urut. Kalau dari kacamata Sinpo ID melihat bagaimana hadiah minyak urut ini, apakah ini memang murni hadiah atau memang ada simbol-simbol implisit dari hadiah yang diberikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan untuk Presiden ini, Mas? Nah, ini menarik ya. Kedua tokoh ini mungkin karena kedekatannya mereka sudah saling kenal sehingga memberikan hadiah itu ya wajar saja kalau seandainya ada pihak yang memaknai bahwasanya ada pesan-pesan implisit dalam hadiah tersebut. Tapi kalau seandainya kita melihat secara global, seandainya ada pertemanan untuk kemudian salah satu rekannya sedang, jadi kita lihatlah sekarang faktanya kan memang Presiden Prabowo sedang gencar kesana kemari untuk kemudian bisa setidaknya menjalin hubungan kerjasama dengan dunia internasional. Ya mungkin ada capeknya untuk kemudian diberikan hadiah seperti itu, it's okay, nggak begitu masalah yang besar-besar banget. Tapi memang wajar jika seandainya dimaknai ada makna-makna implisit terkait dengan pemberian tersebut. Nah, kita juga berharap masyarakat bisa dewasa untuk melihat peristiwa ini ya, di mana kedewasaan politik masyarakat tentunya akan bisa berpengaruh tentang bagaimana smoothnya pertemuan ini bisa terus terjadi seperti itu. Jadi kita harapkan ini bisa segera terjadi ya sebelum nanti pemerintah Prabowo bisa lebih jauh ke depan lagi melangkahnya seperti itu. Ini kan wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan ini yang sebelumnya digadang-gadang akan bertemu ketika ulang tahun PDI Perjuangan. Kemudian ini juga PDI Perjuangan kan akan sebentar lagi akan melakukan kongres. Apakah ini juga berhubungan dengan agenda dari PDI Perjuangan yang saat lagi akan melakukan kongres, Mas? Ya, memang idealnya pertemuan itu terjadinya sebelum ada kongresnya, karena memang pas saat kongres nanti kan PDIP tentunya akan mengundang para tokoh. Nah, salah satunya termasuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, sebelum proses itu terjadi, setidaknya idealnya memang ada pertemuan dulu. Jadi dalam proses pertemuan tersebut sebagai partai pemenang pemilu, kemudian mereka bisa saling bercengkrama dengan baik. Tentunya kan para kader juga legowo untuk melihat kedekatan kedua tokoh ini dan ya kita harapkan bisa terjalin dengan baik untuk kemudian bisa menimbulkan efek-efek yang positif ke akar rumput seperti itu. Kalau ini nanti benar-benar adanya silaturahmi politik ataupun pertemuan antara kedua tokoh ini, yang kita tahu Pak Prabowo ini kan menjalin hubungan baik juga dengan mantan Presiden Bapak Jokowi dan kita tahu juga hubungan antara Jokowi dengan PDI Perjuangan ini kan sedang cukup memanas. Kalau melihat hubungan yang cukup complicated antara PDI Perjuangan, Joko Widodo dan juga Presiden Prabowo Subianto, seperti apa, Mas? Yang menjadi catatan di sini adalah Ibu Mega sebelumnya juga sudah menyatakan bahwasanya dia itu bersedia untuk bertemu dengan Bapak Prabowo. Begitupun sebaliknya, Bapak Prabowo juga membuka pintu untuk kemudian bisa melakukan pertemuan tersebut. Terlepas dari problem antara Mega dengan Bapak Jokowi sebelumnya, ini secara nggak langsung sosok sentral di sini adalah Prabowo, yang mana Prabowo bisa untuk kemudian merangkul semua pihak, baik itu yang presiden terdahulu sebelumnya yaitu Pak Jokowi, untuk kemudian dengan kubunya Ibu Megawati bisa sama-sama dirangkul dan sama-sama memberikan masukan-masukan yang baik terhadap pemerintah yang saat ini sedang berjalan. Dan tentunya ini kita harap bisa menjadi sebuah energi yang baik, energi yang positif untuk bisa menimbulkan kebijakan-kebijakan yang tentunya jauh lebih baik lagi kepada masyarakat seperti itu. Baik Mas Bayu, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan.
Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan menanti pertemuan Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto. Mas Bayu, kalau kita berbicara terkait dengan wacana pertemuan antara Megawati dengan Presiden Prabowo Subianto, kalau misalkan pertemuan tersebut benar-benar terjadi, ini prediksi dari Sinpo ID melihat isi perbincangan dari pertemuan tersebut, terutama apa yang ingin disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di pertemuan tersebut, Mas. Ya, kalau kita lihat dari PDI Perjuangan sendiri, mereka ini kan partai yang concern dengan masalah-masalah kerakyatan, terutama di bidang tani ya, petani. Tentunya tentang masalah kesejahteraan rakyat dan juga masalah-masalah yang tentunya berkaitan dengan masalah pertanian dan kesejahteraan para petani di Indonesia. Ya, selain itu juga PDIP juga sebagai partai yang terutama Ibu Megawati ya, dia punya concern terkait masalah-masalah politik global yang saat ini memang sedang memanas, dan di tengah upaya Presiden Prabowo untuk kemudian bisa menjalin kerjasama dengan hubungan-hubungan di luar negeri sana dengan dunia internasional, tentunya akan ada masukan-masukan yang diberikan oleh seorang Megawati kepada Pak Prabowo. Mengingat Bu Megawati juga merupakan Presiden Indonesia yang kelima, untuk kemudian bisa memberikan masukan-masukan yang sekiranya bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi Prabowo untuk kemudian dieksekusi. Ya, tentunya ini kita harapkan bisa memberikan sebuah perkembangan yang positif juga ya. Mengingat Indonesia saat ini juga sudah ditetapkan sebagai anggota BRICS, ya kan? Itu juga tentunya mempengaruhi bagaimana status levelnya Indonesia di mata internasional untuk kemudian bisa memberikan setidaknya sumbangsih dalam peta politik global. Ini yang tentunya akan menjadi sebuah perbincangan hangat antara kedua tokoh ini ya. Selain masalah minyak urut tadi, karena memang ya sama-sama tokoh yang memang sudah cukup senior juga dalam dunia politik, tentunya pergi ke sana kemari kan ada rasa pegel-pegel ya, itu yang setidaknya menjadi sebuah jembatan untuk kemudian dikomunikasikan lebih lanjut antara kedua tokoh ini. Seperti itu, Mas. Ini kan sebenarnya kalau kita berbicara pertemuan antara dua tokoh ini menjadi salah satu hal yang cukup penting, mengingat ini antara
partai pemenang Pilpres dengan partai pemenang Pileg. Kalau kita melihat pada pemilu-pemilu sebelumnya itu kan dua partai ataupun baik Pileg maupun Pilpres itu dimenangkan oleh satu partai yang sama. Tapi yang berbeda adalah ketika di pemilu 2024 antara Pilpres yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran, kemudian Pilegnya justru dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Artinya memang peran dari pertemuan ini terkait dengan keberlangsungan ataupun jalannya program-program di era pemerintahan Prabowo Gibran ini seperti apa, Mas? Ya, tentunya pertemuan ini sangat mempengaruhi apa yang disebut peta politik di tanah air ya. Meski sejauh ini kedua pihak mengatakan tidak ada masalah lobby-lobby politik di dalamnya, tapi tentunya akan membuat peta politik di tanah air ini bisa untuk kemudian dinamis kembali karena memang posisinya PDIP saat ini sedang tidak dalam satu kubu bersama pemerintahan Prabowo Gibran, tapi kemudian seandainya ada pertemuan ini kembali mencair, berarti nggak menutup kemungkinan PDIP bisa satu jalur bersama pemerintahan Prabowo Gibran. Ya tentunya kita harapkan apapun yang nantinya menjadi sebuah kesepakatan antara dua pihak ini bisa memberikan efek yang positif kepada masyarakat tentunya. Dan kita harapkan juga masyarakat bisa teredukasi dengan baik untuk kemudian dewasa dalam berpolitik ya. Karena melihat kedekatan kedua tokoh politik ini untuk kemudian mencair dan memberikan masukan satu sama lain, ini kan sebuah hal yang cukup positif juga. Dan kita harap masyarakat bisa paham dengan kondisi-kondisi seperti ini untuk kemudian bisa tidak bergejolak seperti itu ya. Karena memang sejauh ini ada beberapa kubu yang memang masih antipati dengan hasil pemilu kemarin kan seperti itu ya. Kita harapkan ini bisa kemudian melebur kembali dan saling menerima untuk kemudian saling berangkulan dan bisa saling mengisi satu sama lain seperti itulah. Mas, kalau kita melihat lagi bagaimana kalau kita prediksi, sebenarnya kan kalau kita melihat dinamika politik di Indonesia, ini tidak menutup kemungkinan setelah pertemuan ini, apakah kemudian PDI Perjuangan kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kabinet dan tidak menjadi penyeimbang, tapi juga ikut serta dalam kabinet itu. Tapi ada kemungkinan itu, Mas, kalau dari prediksi? Ya, kemungkinannya masih 50-50 ya. Kita lihat bagaimana tergantung dengan apa yang nantinya menjadi hasil dari pertemuan tersebut. Dan tentunya sejauh ini kedua kubu masih saling mencoba untuk melakukan komunikasi di bawah untuk kemudian bisa setidaknya pertemuan ini bisa diselenggarakan dengan menimbulkan kesan yang baik. Baik itu dari Ibu Mega sendiri kubunya maupun kubunya Pak Prabowo sendiri. Nah, ini yang tentunya mencoba untuk kemudian dikomunikasikan lebih baik lagi agar tidak ya pertemuannya jadi well income lah. Jadi bagus lah seperti itu dan dilihat sama masyarakat pun oh ini adalah pertemuan kedua negarawan yang berjalan dengan baik dan untuk kemudian bisa memberi masukan satu sama lain seperti itu. Kalau kita melihat dari perspektif media, Mas, dari Sinpo ID sendiri menanggapi pertemuan ini dan juga peran media dalam membentuk opini publik terkait dengan wacana pertemuan dari kedua tokoh penting ini seperti apa, Mas? Sinpo ID mencoba untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya pertemuan ini adalah pertemuan penting dan ini adalah pertemuan awal yang tentunya akan menentukan hal-hal positif yang bakal terjadi setelah pertemuan tersebut dan ya kita harapkan bisa segera dilaksanakan pertemuannya untuk kemudian masyarakat bisa melihat bagaimana pertemuan kedua tokoh negarawan ini bisa terjalin dengan baik untuk kemudian bisa menimbulkan berbagai perspektif yang tentunya positif terhadap baik itu di kubunya pemerintahan Pak Prabowo untuk kemudian di kubunya Ibu Mega juga seperti itu. Baik, Mas Bayu, terima kasih sudah hadir di Sinpo Editorial dan juga membahas tema kita pada pagi hari ini terkait dengan kita sama-sama menanti bagaimana nantinya apakah pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan dengan
Presiden Prabowo ini akan menjadi wacana atau benar-benar terrealisasikan. Terima kasih sekali lagi Mas Bayu, terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Sampai jumpa. Simple TV News Sport Entertainment.